Oke, saya langsung mulai saja dari latar belakang masalah pajak. Sebuah elemen kita dalam kemajuan suatu negara. Tak hanya sekedar angka dalam neraca keuangan, melainkan ujung tombak pembangunan. Kita akan membahas bagaimana peran pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang mengatur pertumbuhan, mengendalikan inflasi, dan menciptakan stabilitas fiskal. Pajak adalah kontributor utama bagi pembangunan di Indonesia. Melalui penerimaan pajak, pemerintah mampu memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan menjalankan program-program sosial yang memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat. Pajak juga bukan hanya sekadar angka, namun alat penting untuk dalam membentuk dan mewujudkan visi pembangunan satu negara. Kemudian ada sebuah fakta yang sangat jelas menggambarkan vitalnya instrumen pajak ini. Pada tahun 2019, pajak menjadi sumber pendapatan utama negara dengan kontribusi mencapai 78% dari total pendapatan, nilai yang fantastis sebesar 1.200 triliun rupiah. Angka ini mencerminkan betapa pentingnya peran pajak sebagai tulang punggung keuangan pemerintah menginginkan pelaksanaan berbagai program dan proyek pembangunan. Maka, untuk memastikan ketertiban dan keadilan dalam sistem perpajakan, pemeriksaan atau audit pajak menjadi langkah kritis. Audit pajak dapat mempengaruhi secara signifikan realisasi penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mencegah praktik kecurangan dalam peredaran pajak. Namun bagaimana kita memastikan bahwa audit dilakukan dengan transparan dan adil dan serta sesuai prosedur yang baik? Oke, maka dari itu selanjutnya kita coba memahami hal tersebut dengan membahas sebuah studi kasus menarik terkait pajak, yaitu kasus PT Kencana Multi Indonesia, sebuah perusahaan perdagangan internasional yang setelah melalui audit pajak terbukti dalam keterlibatannya dalam pemalsuan faktur pajak. Sehingga apa yang terjadi, apa dampaknya, bagaimana penyelesaiannya, itulah yang akan kami bahas dalam video ini. Di sini kita akan membahas aspek yang sangat penting dalam ranah perpajakan, yaitu pemeriksaan. Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memiliki definisi yang jelas mengenai pemeriksaan. Dalam pasal 1 ayat 25, undang-undang tersebut, pemeriksaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti. Semua kegiatan ini harus dilaksanakan secara objektif dan proporsional. Tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau mencapai tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan bisa dilakukan oleh dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Pemeriksaan internal sebagai contoh dilakukan oleh pihak dalam perusahaan itu sendiri. Hasil pemeriksaan ini nantinya diperlukan oleh pihak manajemen untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan. Pihak eksternal di sisi lain umumnya dilakukan oleh akuntan publik. Salah satu karakteristik utama pemeriksaan oleh akuntan publik adalah sifatnya yang independen. Artinya, akuntan publik ini tidak terikat pada pihak manajemen atau kepentingan lain yang mungkin dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. Dalam hal perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan juga bisa menjadi pihak yang melakukan pemeriksaan. Keterlibatan mereka tentu memiliki tujuan tertentu, terutama dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan. Baik internal maupun eksternal memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan kegiatan terhadap aturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk mengelola proses pemeriksaan ini secara teliti dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa perpajakan dijalankan dengan transparan, adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Akuntansi adalah suatu sistem yang mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Sedangkan perpajakan adalah kewajiban finansial yang dikenakan pemerintah kepada individu atau perusahaan untuk membiayai kebijakan dan proyek-proyek publik.
Pajak dan akuntansi memiliki hubungan yang sangat erat. Akuntansi mencatat semua transaksi keuangan, termasuk aspek-aspek yang berpengaruh pada kewajiban pajak. Dengan kata lain, akuntansi menciptakan landasan data yang digunakan dalam pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini melibatkan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengelola, dan memeriksa data keuangan yang telah dicatat dalam akuntansi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Aktivitas akuntansi melibatkan pencatatan transaksi keuangan dan dokumen pendukungnya termasuk faktur, kwitansi, dan bukti transaksi lainnya. Pada saat pemeriksaan pajak, dokumen ini menjadi dasar untuk membuktikan kebenaran dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi juga menjadi sorotan utama dalam pemeriksaan pajak. Laba rugi, neraca, dan catatan lainnya memberikan pandangan yang komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan. Jadi bisa kita katakan bahwa akuntansi tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tetapi juga menyediakan dasar yang solid untuk memproses pemeriksaan pajak. Integritas yang baik akuntansi pemeriksaan pajak penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan hukum pajak. Tujuan pertama dari pemeriksaan pajak itu adalah untuk menguji sejauh mana sih perusahaan atau wajib pajak telah mematuhi kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang. Kepatuhan ini mencakup segala aspek dari pembayaran pajak yang sesuai, pelaporan yang akurat, hingga pemenuhan berbagai kewajiban administratif perpajakan lainnya. Pemeriksaan ini menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Pemeriksaan akan melibatkan penelitian dan analisis mendalam terhadap catatan keuangan, laporan pajak, dan segala dokumentasi terkait. Dengan demikian, pemeriksa dapat menilai sejauh mana sih perusahaan telah mematuhi kewajibannya dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Tujuan kedua dari pemeriksaan pajak yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa perusahaan atau wajib pajak mematuhi dengan benar semua ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, ini mencakup segala hal, mulai dari mengikuti prosedur pelaporan yang benar, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perhitungan pajak, hingga menjalankan segala kewajiban administratif sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan akan memeriksa secara rinci seluruh proses perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan. Dari sini dapat diidentifikasi apakah perusahaan telah mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan juga dapat disarankan agar perusahaan tetap sesuai dengan regulasi perpajakan yang berkembang. Pada kasus pajak ini, Ahmad Hadafi alias Vicky Andrian Hanafi dari PT Kencana Multi Indonesia, seorang pengusaha di Jakarta Timur, terlibat dalam praktik yang melanggar aturan perpajakan. Berdasarkan pasal 39A huruf A dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, setiap pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak diharuskan mengeluarkan faktur pajak yang mencerminkan transaksi sesungguhnya. Melanggar aturan ini dapat menyebabkan tindak pidana perpajakan. Dari laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Hanafi sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, serta bukti setoran pajak yang bersifat fiktif atau tanpa dasar transaksi yang sesungguhnya. Pada tanggal 27 Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah kepemimpinan Hakim Ketua Said Hussein SH MH menjatuhkan hukuman kepada Hanafi setelah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan selama tahun 2019 hingga 2021.
Berdasarkan keputusan yang diumumkan dalam siaran pers nomor SP19/WPJ20/2023, hukuman yang dijatuhkan termasuk pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 2 kali lipat dari jumlah kerugian. Nominal kerugian mencapai 162 miliar 499.270.000 rupiah, maka setara dengan 324.998.540.000 rupiah. Selain itu, ditegaskan bahwa terdakwa harus membayar denda dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda miliknya dapat disita dan dilelang untuk membayar denda. Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup, ia akan dijatuhi hukuman kurungan penjara pengganti denda selama 4 bulan. Dalam konteks kasus ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap jaringan penerbit faktur pajak fiktif lainnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Jakarta Timur memberikan himbauan kepada pengguna faktur pajak fiktif yang terkait dengan PT Kencana Multi Indonesia agar melakukan pembetulan surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Yang pertama, PT Kencana Multi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional atau global trading yang memiliki jaringan di seluruh dunia dengan berbagai macam komoditi baik ekspor maupun impor. KMI Logistik juga menangani rantai pasokan atau supply chain untuk kebutuhan terus-menerus dengan rantai distribusinya, melayani kebutuhan logistik dari ujung ke ujung sampai titik tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka PT Kencana Multi Indonesia ditinjau dari kegiatannya merupakan objek pajak tentang kegiatan ekspor dan impor yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK 10 Tahun 2022 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, dan Nomor 199/PMK 10 Tahun 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Yang kedua pembahasannya adalah PT Kencana Multi harus sudah mengeluarkan faktur pajak di setiap kegiatan impor atau ekspornya, karena faktur pajak yang diterbitkan akan dipertanggungjawabkan dan sepenuhnya milik negara. Di dalam kasus tersebut, PT Kencana Multi Indonesia melanggar penerbitan faktur pajak yang fiktif. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha karena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang karena pajak atau BKP atau penyerahan jasa karena pajak atau JKP. Faktur yang diselidiki yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Karena DJP mengetahui adanya kejanggalan dalam transaksi penjualan dan pembelian PT Kencana Multi Indonesia. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pajak membentuk tim yang diberikan tugas untuk mengaudit pajak yang dirasa ganjal dengan menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT Kencana Multi Indonesia selama periode 2019 sampai 2021, melakukan pemeriksaan dengan meminjam dokumen yang harus diperiksa. Yang keempat, yaitu faktur pajak fiktif atau faktur pajak tidak sah adalah faktur pajak yang terbit tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Pengertian ini mengacu pada SE 132/PJ tahun 2018. Dengan itu seharusnya dipungut pajaknya oleh negara. Yang kelima, dikarenakan terbukti melakukan penggelapan faktur pajak fiktif, maka PT Kencana Multi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UHPP menambah sanksi denda terhadap tindak pidana pajak faktur fiktif, yaitu menjadi sebanyak 4 kali yang sebelumnya 3 kali denda. Selain itu, sanksi pidana bagi wajib pajak yang membuat dan menjual faktur pajak fiktif adalah penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Yang keenam, modus yang kerap terjadi yaitu PKP membeli faktur pajak fiktif masukan dan mengkreditkannya dalam SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuannya agar PKP tersebut memperoleh pengembalian pajak atau restitusi, atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara.
praktik faktur pajak fiktif ini pada umumnya diperoleh dari pihak lain yang sengaja menjualnya. Dengan demikian, terdapat dua pihak pelaku utama kejahatan, yaitu pihak penerbit faktur pajak fiktif yang menjual dan pihak pengguna yang membeli dari penerbit dan kemudian mengkreditkannya dalam SPT masa PPN seperti itu. Dan DJP merangkum ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai PKP. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak yang kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat atau tempat kedudukan atau permohonan pindah lokasi tempat terdaftar. Yang ketiga, wajib pajak non-efektif yang tiba-tiba aktif dan punya jumlah penyerahan besar. Yang keempat, wajib pajak yang baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN kurang bayarnya kecil. Beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama, itu juga ya. Yang terakhir, wajib pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan. Wajib pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau BKP sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya. Dan atau wajib pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar. Nah, untuk mencegah adanya modus faktur pajak fiktif, DJP telah mengembangkan layanan digital e-faktur pajak. Aplikasi ini secara otomatis terhubung dengan layanan perpajakan DJP lainnya, sehingga pembuatan SPT masa PPN pun akan lebih mudah. Untuk memanfaatkan e-faktur pajak PKP harus mengirim surat permohonan kepada DJP atau kantor pelayanan pajak atau KPP terdaftar untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Pajak bukan sekedar angka dalam neraca keuangan, melainkan elemen krusial dalam kemajuan suatu negara. Dalam konteks peran sebagai sumber pendapatan, instrumen kebijakan ekonomi, dan penentu stabilitas fiskal. Kasus serius pelanggaran perpajakan oleh PT Kencana Multi Indonesia menjadi sorotan. Pemeriksaan pajak, baik internal maupun eksternal, memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan wajib pajak. Kasus ini mencangkup pelanggaran serius perpajakan oleh PT Kencana Multi Indonesia yang terlibat dalam perdagangan internasional dengan menerbitkan faktur pajak fiktif oleh Ahmad Gaddafi. Konsekuensinya adalah hukuman pidana dan denda besar, mencerminkan modus umum menggunakan faktur pajak fiktif untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap PT Kencana Multi Indonesia melibatkan pengumpulan dokumen untuk mengidentifikasi pelanggaran, khususnya penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Pentingnya audit pajak juga tercermin dalam upaya pencegahan modus faktur pajak fiktif dengan pengembangan layanan digital e-faktur pajak. Kasus ini menyoroti bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrumen paling penting untuk menjaga kepatuhan perusahaan, mencegah kecurangan perpajakan, dan menegakkan integritas sistem perpajakan negara. Secara lebih luas, kasus ini menggarisbawahi peran pajak sebagai pilar utama pembangunan suatu negara. Nah, itu pembahasannya mengenai kasus di atas. Terima kasih. Aben